نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas limpahan nikmat, limpahan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita memohon mudah-mudahan kelak kita termasuk yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita pekan yang lalu, yakni tentang hari-hari yang dianjurkan atau disunnahkan kita untuk berpuasa. Dalam pembahasan ini, sebagaimana kita sebutkan pekan yang lalu, ada 9 hari-hari yang kita disunnahkan untuk berpuasa atau ada 9 jenis puasa sunnah yang disebutkan di sini. 5 sudah kita bahas. Ya, insyaallah kita akan melanjutkan sisanya. Tapi untuk mengingat kembali, kita sebutkan poin-poin saja apa kelima yang sudah kita bahas itu. Yang pertama yang dikatakan di sini yaumun wa yaum, 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Ini yang kita kenal dengan puasa Daud, ya. Puasanya Nabi Daud. Kemudian yang kedua adalah yaumu Arafah li ghairil hajj, berpuasa pada hari Arafah bagi yang sedang tidak menunaikan ibadah haji. Sedangkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, mereka tidak berpuasa karena saat itu mereka sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Kemudian yang ketiga adalah Tasu'a wa Asyura, puasa tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. 9 itu yang dikenal dengan Tasu'a, hari ke-9, yang masih sambungannya, dan juga Asyura, hari yang ke-10. Nah, ini kita disunahkan untuk berpuasa. Kemudian yang keempat, hari yang kita disunahkan untuk berpuasa al-Itsnain wal Khamis, hari Senin dan juga hari Kamis kita disunahkan untuk berpuasa. Kemudian yang kelima, kita yang disunahkan untuk berpuasa adalah Sittatun min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Tidak ditentukan tanggal berapa bulan Syawalnya, yang penting di bulan Syawal. Ya, tentu tanggal 1 Syawal tidak boleh karena dia Id. Artinya tanggal 2 Syawal sampai tanggal 29 atau tanggal 30 kalau dia Syawalnya sampai tanggal 30. Nah, itu sudah kita bahas dan sudah kemudian kita sebutkan dalil-dalilnya. Kemudian di sini
yang keenam adalah al-ash'u min Dzulhijjah. Ya. Termasuk yang disunahkan juga berpuasa adalah berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena puasa pada waktu itu memiliki hari pada saat itu keutamaan, memiliki keutamaan. Tentu saja yang dimaksud 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih khusus tanggal 1 dan tanggal sampai tanggal 9-nya, karena tanggal 10-nya kita ya Id. Hari Id itu nanti ada pembahasan. Setelah pembahasan ini selesai, kita tidak boleh berpuasa. Nah, kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau apa yang menjadi landasan ya puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 9 hari bulan Dzulhijjah ini? Pertama, keumuman dalil tentang istimewanya amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Ini kita tentu tidak terasa lagi, Pak. Ini bulan Syawal sudah mau habis. Begitu bulan Syawal habis, Dzulqa'dah. Ya, setelah Dzulqa'dah masuk ketemu Dzulhijjah. Nah, di situ ada keutamaan 10 hari pertamanya, ada juga lebaran Idul Adha-nya, dan ada juga penyembelihan hewan kurban. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Kata Nabi, tidak ada satu amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal saleh yang dikerjakan pada hari-hari ini, yakni ayyamal ash'i, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidakkah juga jihad fi sabilillah bisa menandinginya?" Karena sahabat tahu amal yang utama itu jihad. Kalau disebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu utama, kalau bahasa gampang kita muncul pertanyaan, mana yang lebih utama daripada jihad fi sabilillah? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah bisa menandinginya, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya, berangkat ke medan jihad dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali lagi membawa suatu apapun. Maksudnya apa? Mati syahid. Ya. Jadi amalan yang bisa menandingi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah hanya mati syahid saja. Kalau orang berjihad kemudian kembali lagi, masih utama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Dalil yang kemudian umum, artinya semua amal saleh, tentu termasuk puasa di situ. Nah, kemudian ada riwayat juga yang diriwayatkan oleh sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari bulan Dzulhijjah. Di sini dikatakan yasumu tis'a Dzulhijjah. Beliau biasa berpuasa di 9 hari bulan Dzulhijjah. Yaumu Asyura, hari Asyura. Wa salasata ayyamin min kulli syahrin. Dan Nabi berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Kemudian beliau juga berpuasa pada hari Senin pertama di awal setiap hari, pada awal bulan serta hari Kamis. Nah, jadi ada beberapa puasa yang disebutkan oleh istri-istri Nabi dalam riwayat ini, riwayat Imam Abu Daud
Yang sudah kita kenal puasa Senin Kamis, puasa Asyura, puasa 3 hari setiap bulan. Itu lebih khusus Ayyamul Bid. Tapi di sini juga disebutkan yasumu tis'a Dzulhijjah. Nabi berpuasa ya di 9 hari bulan Dzulhijjah. Artinya tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika tiba bulan Dzulhijjah ada beberapa tingkatan kita puasa. Yang pertama, kita berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9. 9 hari full itu bagus. Kalau bisa. Kalau enggak bisa, memperbanyak puasa. Kalau enggak bisa full sama sekali, paling tidak misalnya di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah itu kita ambil Senin Kamisnya. Pokoknya kalau di luar itu kita mungkin Senin Kamisnya sering kita tinggal, mungkin karena pekerjaan, karena kesibukan dan lain sebagainya, di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah itu kita usahakan Senin Kamisnya kita ambil. Itu tingkat yang kedua. Tapi tingkat yang ketiga, paling tidak, kalaupun tidak bisa, ya Senin Kamis di 9 hari Dzulhijjah nggak bisa, apalagi tanggal 1 sampai tanggal 9 juga nggak bisa, minimal berpuasalah di tanggal 9-nya yang kita bahas sebelumnya, yang disebut dengan puasa Arafah, ya, yang akan menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang. Nah, kemudian yang ke-7 berarti ya. Tujuh adalah puasa Ayyamul Bid. Kenapa disebut Ayyamul Bid? Ayyamul Bid itu maknanya adalah hari-hari putih. Kenapa disebut hari-hari putih? Karena pada 13 malam 13, 14, 15 itu malam bulan purnama. Artinya cahaya bulan itu putih terang. Ya. Jadi puasa Ayyamul Bid adalah puasa yang disunnahkan untuk dilaksanakan pada tanggal 13, 14, 15. Ya. 13, 14, 15 tentu di bulan-bulan Qomaiyah. Bukan bulan April, Pak. Bukan bulan Mei. Takutnya salah. Nanti kata Ustadz sunnah berpuasa 13, 14, 15. Saya lupa menjelaskan bulannya. Nanti 13, 14, 15 Agustus. Lanjut sampai 17 Agustus. Ya. Nah, jadi bulan, setiap bulan, tapi di bulan Qomaiyah disebut dengan Ayyamul Bid. Nah, ini hadis yang menyebutkan ini, pertama hadis yang umum, ya, yang sudah kita sebutkan tadi, saumu salasati ayyamin saumud dahri kullihi. Puasa pada 3 hari setiap bulan adalah seperti puasa sepanjang tahun. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kita sering mengetahui keutamaan puasa Syawal. 6 hari di bulan Syawal itu, ya, puasa seperti puasa setahun. Nah, kita sudah menjelaskan kemarin kenapa kok bisa puasa setahun. Karena amal puasa kita itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kita berpuasa di bulan Ramadan, puasa kita itu ya sebulan dilipat gandakan menjadi 10, berarti 10 bulan, Pak. 10 bulan itu berarti belum genap setahun.
ditambah berpuasa Syawal 6 hari. 6 hari itu dikali 10 sama dengan 60. 60 hari sama dengan 2 bulan. Ramadan 10 bulan, Syawal 6 hari itu setara dengan 2 bulan. Maka seakan-akan kita puasa setahun. Nah, maka begitu pula lah puasa 3 hari dalam setiap bulan. Dalam sebulan itu kita misalnya nggak banyak berpuasa, hanya 3 hari saja kita berpuasa. Maka puasa 3 hari itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. 3 hari kita puasa, tapi pahalanya seperti 30 hari. 30 hari itu sama dengan sebulan. Kalau setiap bulan kita konsisten 3 hari berarti sama dengan berpuasa sepanjang tahun, ya. Jadi kalau dulu orang itu tidak bisa memperbanyak puasa sunnah, atau kita lah, kalau tidak bisa memperbanyak puasa sunnah, Daud susah, Senin Kamis juga susah, paling tidak puasa 3 hari saja dalam sebulan. Nah, itu kan disebutkan 3 hari dalam sebulan. Lalu mana hadis yang menyebutkan, ya, puasa 13, 14, 15 itu? Ini ada hadis dari Abu Dzar, sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza sumta minasyahri salasata ayyam, fasum salasa asy'ata wa arba'a asy'ata wa khamsa asy'ata." Nabi memesankan, wahai Abu Dzar, jika engkau ingin berpuasa 3 hari setiap bulan, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriah atau bulan Qamariyah. Ya. Jadi Nabi menyebutkan khusus 13, 14, 15. Ya. Nah, nanti ada pengecualian tanggal 13-nya itu pada saat hari tasyrik. Ya kan, 11, 12 ayam tasyrik. Itu 13-nya masih belum boleh puasa. Nah, baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketujuh, ya. Puasa ayyamul bid, puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Baik. Berikutnya yang ke-8, ya. Kita memperbanyak puasa di sebagian besar bulan Muharram. Nah, bulan Muharram itu hari yang utama untuk berpuasa. Ini sebagaimana disebutkan di dalam sabda Nabi. Kata Nabi, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram, wa afdhalus salati ba'dal fardhi salatul lail." Kata Nabi, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yakni bulan Muharram. Sementara salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Nah, di sini Nabi menyebutkan bahwa nama bulan Muharram itu, ya, diberikan nama sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Tentu yang dimaksud dengan bulannya Allah ini bukan berarti Allah cuma ada di bulan Muharram, bukan. Karena tidaklah sesuatu itu melekat dengan nama Allah kecuali sesuatu itu menjadi utama. Contoh, Masjidil Haram secara khusus atau secara umum, masjid itu kan disebut Baitullah, disebut sebagai rumahnya Allah. Yang dimaksud rumahnya Allah di situ bukan bermakna Allah tinggal di situ, bukan. Rumah, bait yang dilekatkan nama Allah di situ sehingga menunjukkan keutamaan tempat tersebut. Dalam hal ini adalah masjid. Maka begitu pula Syahrullah, bulan Allah, bulan
dilekatkan nama Allah ke dalam bulan itu sehingga menunjukkan keutamaan bulan itu, bulan Muharram. Nah, jadi di sini bulan Muharram itu kita sangat bagus memperbanyak puasa. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tanggal khusus untuk berpuasa pada bulan Muharram kecuali 9 dan 10-nya. Lalu bagaimana caranya kita memperbanyak? Kita memperbanyak Senin Kamisnya. Atau kemudian kalau bisa Daudnya. Atau kalau kemudian kita bisa Ayyamul Bidnya 13, 14, 15. Atau kalau ada yang punya hutang puasa, walaupun dia harus meniatkan qada, bagus kalau dipilih Muharram. Ya. Yang kita spesifik tentukan tanggalnya 9 dan 10. Sebab itu disebutkan di dalam hadis sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, selain itu tidak ada tanggal khusus. Muncul pertanyaan, Ustaz, ya, adakah berpuasa di tanggal 1 bulan Muharram? Jawabannya secara khusus, kalau kita niatkan puasa karena tanggal 1-nya, maka itu tidak ada. Tapi kalau kemudian tanggal 1-nya pas hari Senin dan Kamis, bagus kita puasa. Kenapa? Karena memang bulan Muharram dianjurkan memperbanyak puasa. Atau kita pas ngambil puasa Daud, ya. Nah, pas kemudian jatuh tanggal 1 puasa, boleh. Ya. Atau kita ingin mengqadha puasanya, tidak bermaksud menghususkan, tapi pas waktunya tanggal 1, silahkan. Tapi menghususkan dengan niatan puasa awal tahun, maka ini ya tidak ada keterangan tentang itu. Tapi sekali lagi dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Tadi baik Daudnya, Senin Kemisnya, Ayyamul Bidnya, dan yang kita boleh khususkan adalah tanggal 9 dan tanggal 10, hari Tasyu'a dan juga hari Asyura. Kemudian yang ke-9 yang dikatakan di dalam Bidayatul Mutafaqih ini adalah berpuasa pada sebagian besar bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban Nabi itu memperbanyak puasa sunnahnya, walaupun tidak full 1 bulan. Cuma Aisyah memberikan keterangan. Kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Ya, tadi yang Nabi itu berpuasa sebulan penuh itu hanya di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Nabi itu lebih banyak memperbanyak puasa sunnahnya melebihi bulan Sya'ban. Ya, melebihi bulan Sya'ban. Artinya Nabi memperbanyak puasa bulan Sya'ban. Nah, kemudian ada sahabat yang bertanya tentang kenapa ya Nabi SAW itu memperbanyak puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, Sya'ban, bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Dia terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal-amal akan diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Maka aku suka, kata Nabi, jika amalku itu diangkat ketika amalku itu dilaporkan sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Jadi bulan Sya'ban itu kenapa dianjurkan memperbanyak puasa sunnahnya? Sebab dia satu dilalaikan. Orang banyak ingat bulan Rajab karena memang termasuk Syahrul Haram, bulan suci. Orang banyak ingat bulan Ramadan karena memang Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah.
tapi di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan ini orang sering lalai yang namanya bulan Sya'ban. Maka kita diperintahkan atau disunnahkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Bahkan ada ulama yang menjelaskan bahwa kalau sholat 5 waktu kita, sholat wajib kita itu ada qobliyah dan ba'diyahnya, maka puasa Ramadan ini seakan-akan ada qobliyahnya, seakan-akan. Apa qobliyahnya? Puasa di bulan Sya'ban, ya. Puasa di bulan Sya'ban mempersiapkan dia ini. Lalu kemudian ada puasa ba'diyahnya juga. Apa puasa ba'diyahnya? Puasa tadi 6 hari di bulan Syawal. Memang tidak sampai wajib, tapi bagus kalau kemudian kita bisa mengerjakannya. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 9 hari ya, atau 9 jenis puasa atau waktu yang kita disunahkan untuk berpuasa. Nah, kita ringkas: 1 puasa Daud sehari puasa sehari tidak. Yang kedua, berpuasa hari Arafah bagi yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, berpuasa hari Tasu'a dan Asyura, yaitu 9 dan 10 Muharram. Yang keempat, berpuasa hari Senin dan Kamis. Yang kelima, berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Keenam, ya, berpuasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, lebih tepatnya tanggal 1 sampai tanggal 9 atau 9 hari Zulhijjah. Kemudian yang ketujuh, berpuasa pada Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan dalam perhitungan bulan Hijriyah atau bulan Qamariyah. Yang kedelapan, berpuasa pada sebagian besar bulan Muharram. Yang kesembilan, berpuasa pada sebagian besar di bulan Sya'ban. Nah, itu hari-hari yang kita disunahkan untuk dianjurkan puasa. Nanti insyaallah pada pekan depan kita akan membahas hari-hari yang kita dilarang untuk puasa. Jadi puasa itu secara umum sangat dianjurkan. Di luar bulan Ramadan ada puasa-puasa sunnah, tapi kita juga harus mengingat ada hari-hari yang kita dilarang untuk puasa. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu 7 menit. Silahkan yang tanya, baik yang berkaitan dengan tema kita atau yang di luar tema juga kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada 9 kewajiban yang benar. Terkait dengan keutamaan puasa Senin Kamis. Ya. Bisa dijelaskan? Salam. Baik, Pak. Kasih ya. Nah, terkait dengan berpuasa di hari Senin dan Kamis, ada beberapa riwayat ya yang menyebutkan tentang puasa di hari Senin dan Kamis ini. Nah, ini saya sebutkan beberapa riwayatnya, ya, terjemahnya saja secara ringkas. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Jadi Nabi itu memilih, memang sengaja hari Senin dan Kamis puasa. Nanti kita sebutkan dulu dalilnya, baru kemudian kita ringkas. Kemudian yang berikutnya, Nabi juga pernah bersabda, kata Nabi, berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis. Maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedang aku sedang berpuasa. Jadi Senin dan Kamis itu amalan dilaporkan kepada Allah. Nah, kemudian yang riwayat yang ketiga, ya, di sini disebutkan, ya, ini khusus untuk yang hari Seninnya. Rasulullah pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Nabi menjawab, hari tersebut adalah hari aku dilahirkan.
aku diutus atau diturunkannya wahyu untukku. Nah, dari 3 riwayat ini, yang kedua yang secara spesifik menyebutkan keutamaan. Apa itu? Hari di mana amal-amal itu dilaporkan. Jadi amal-amal dilaporkan kepada Allah itu ada 3. Ada yang harian, ada yang mingguan, dan ada yang tahunan. Nah, kalau harian itu adalah ya pada waktu sholat asar dan subuh. Saat sholat asar dan subuh itulah malaikat berganti sip, ya. Makanya nanti ketika malaikat itu berganti sip melaporkan amal kepada Allah, Allah bertanya, tentu bertanya Allah bukan karena tidak tahu, ya, tapi ini bagian satu sistem kekuasaan Allah. Dalam keadaan bagaimana engkau meninggalkan hambaku? Akan dijawab oleh malaikat, tergantung bagaimana keadaan kita. Apakah lagi sholat, ataukah lagi tidur, atau kemudian yang lain lagi maksiat. Nah, ini yang sifatnya adalah harian. Ada yang pekanan. Pekanan itu di hari Senin dan Kamis. Ada yang tahunan. Tahunan tadi sebagaimana kita sebut di bulan Sya'ban. Jadi amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu kita sangat utama untuk berpuasa. Kenapa? Artinya dicatat langsung. Ya, ibarat itu kalau sebuah sekolah atau sebuah kantor ada tim pengawas, pengawasnya itu melihat kita punya kinerja yang baik. Makanya Nabi mengatakan, aku senang ketika amalku itu dilaporkan sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Itu kata Nabi. Allahu a'lam bishawab. Silahkan tadi Pak Murdiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Sya'ban, kalau tanggal 15 Sya'ban itu bertepatan hari Kamis, yang mana puasa yang utama? Ya. Baik. Pertama ya, yang dikenal dengan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu kan artinya pertengahan bulan Sya'ban, tanggal 15. Ada beberapa riwayat yang memang menyebutkan tentang puasa nisfu Sya'ban itu, tapi derajatnya tidak sampai kepada sahih, bahkan hasan pun tidak. Mayoritas riwayat yang menyebutkan puasa secara khusus ya, puasa nisfu Sya'ban itu lemah. Nah, tapi kita tetap bisa mengamalkannya, disempurnakan. Bukan hanya 15, 13, 14, 15. Jadilah dia ayamul bid. Kalau dia Kamis, kita kerjakan lagi dia bersamaan dengan puasa hari Kamis. Nah, jadi tetap kita bisa melaksanakan, tapi kita landasi dengan sesuatu yang lebih sahih. Jadi 15, 13, 14, 15, dan boleh digabung dengan Kamis, karena prinsipnya puasa-puasa sunnah atau amal-amal sunnah itu boleh digabung, Pak, ya. Boleh digabung. Misalnya ayamul bid bersamaan dengan hari Senin dan Kamis, maka boleh niatnya digabung. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan, Pak. Kalau niatnya kita lupa untuk yang sunatnya, Ya. kita siang niat mau pagi gitu nah. Ya. Baik. Nah, ini bagus juga. Perbedaan puasa wajib dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu boleh menetapkan niatnya pagi hari, boleh, dengan catatan belum ada makan minum apa-apa. Jangan sampai jam 8 nasi kuning dah habis 2 bungkus, aku niat puasa. Karena itu pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi itu pulang ke rumah Aisyah, Aisyah ada makanan enggak? Kata Aisyah, enggak ada. Kata Nabi, kalau gitu aku puasa. Boleh pagi. Tapi kalau puasa wajib, termasuk kita mengqadha, harus diniatkan sebelum waktu subuh, ya, sebelum waktu subuh. Itu Pak. Jadi kalau niat pagi masih boleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut pada pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.